Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Natasha dengan NPM 25060610107. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah analisis kesalahan berbahasa dalam karya tulis ilmiah yang berjudul Pelayanan Kesehatan dengan Status Gizi pada Balita berdasarkan berat badan dan umur. Di bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang. Bahasa memiliki peranan penting dalam dunia akademik, terutama dalam penulisan karya ilmiah yang menuntut ketepatan struktur, logika, dan kejelasan, penyampaian gagasan. Karya tulis ilmiah yang harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, yaitu bahasa yang efektif, lugas, objektif, serta mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan berbagai kesalahan berbahasa dalam karya tulis ilmiah, baik dari kalangan mahasiswa, peneliti, maupun tenaga akademik. Kesalahan tersebut seringkali muncul pada aspek ejaan, penulisan huruf kapital, struktur kalimat, penyusunan paragraf, maupun penggunaan istilah serapan dari bahasa asing. Akibatnya, pesan yang disampaikan menjadi kurang jelas, bahkan menurunkan kualitas ilmiah dari tulisan tersebut. Tujuannya, yang pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk kesalahan berbahasa yang terdapat dalam karya tulis ilmiah yang berjudul Pelayanan Kesehatan serta Status Gizi pada Balita berdasarkan berat badan dan umur. Yang kedua, menganalisis kesalahan berbahasa berdasarkan 5 aspek utama, yaitu ejaan, penulisan huruf, keefektifan kalimat, penyusunan paragraf, dan penggunaan unsur serapan yang tidak tepat. Yang ketiga, menjelaskan dampak kesalahan berbahasa terhadap kualitas kebahasaan karya tulis ilmiah dan keterpahaman pembaca. Yang keempat, memberikan saran dan rekomendasi bagi penulis karya ilmiah agar dapat memperbaiki penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, mendorong peningkatan kesadaran berbahasa di kalangan mahasiswa dan akademis untuk menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dalam penulisan ilmiah. Di bab 2 pembahasan, yang pertama ada kesalahan ejaan. Yang pertama ada puji syukur kehadirat Tuhan IME yang telah melimpahkan rahmat. Seharusnya penulisan IME ditulis Yang Maha Esa secara lengkap. Yang kedua ada Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia. Dalam kata pendidikan ada salah ejaan. Seharusnya pendidikan, tetapi pendidikannya kurang satu huruf, yaitu huruf I sebelum huruf K. Yang ketiga ada balita underweight merupakan kelompok rawan. Kata underweight belum diserap ke bahasa Indonesia. Seharusnya gunakan berat badan kurang merupakan kelompok rawan. Yang keempat ada mengukur lingkar lengan atas bagi 6-9 bulan. Kalimat tidak lengkap, kata bagi tanpa objek jelas. Mengukur lingkar lengan pada balita usia 6-9 bulan seharusnya, karena sebelumnya mengukur lingkar lengan atas bagi 6-9 bulan. Kata bagi itu tanpa objek jelas, jadi seharusnya yang benar itu mengukur lingkar lengan pada balita usia 6-9 bulan. Yang kelima, setelah bayi lahir namun kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Ada salah ejaan di kata setelah. Kata yang salah yaitu setelah. Seharusnya penulisannya adalah setelah, bukan setelah. Yang kedua ada kesalahan penulisan huruf. Yang pertama ada Endang Yuswatiningsi S.KEP.NS.M.Kes. Perlu konsistensi format gelar pada seluruh nama penulis. Perbaikannya yaitu gunakan format gelar yang ada di seluruh dokumen, tidak hanya di beberapa dokumen saja. Yang kedua ada Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika, spasi Jombang. Analisisnya ada spasi ganda setelah kata medika. Seharusnya spasi hanya satu saja, tidak ganda. Yang ketiga ada daftar isi. Judul seharusnya huruf kapital pada setiap kata utama. Yang ketiga ada kalimat tidak efektif. Yang pertama, kutipan asli dengan keterbatasan penulis dalam membuat riset, maka cukup banyak hambatan
yang penulis temui di lapangan. Redundansi dengan dan maka. Karena seharusnya kayak gini jadinya. Karena keterbatasan penulis dalam melakukan riset, penulis menghadapi banyak hambatan di lapangan. Maksud dari redundansi yang mungkin saya pahami yaitu pemborosan kata. Yang kedua, kutipan aslinya. Dan jika penelitian ini pada akhirnya bisa diselesaikan dengan baik, tentulah karena bantuan dan dukungan dari banyak pihak terkait. Analisisnya, awalan dan itu tidak tepat di awal kalimat ilmiah. Perbaikannya jadi huruf dan-nya dihilangkan. Yang ketiga, ada pada usia 2 tahun balita setidaknya sudah menguasai 6 kata. Kata menguasai salah. Seharusnya menguasai. Yang keempat, ada kesalahan paragraf. Yang pertama, paragraf latar belakang terlalu panjang, mencakup berbagai topik seperti definisi, data WHO, data nasional, dan solusi. Analisisnya yaitu tidak fokus pada satu gagasan utama. Perbaikannya, pisahkan menjadi beberapa paragraf sesuai subtopik. Nomor 2, ada kutipan aslinya yaitu paragraf. Pembahasan mencampur hasil penelitian, teori, dan perbandingan tanpa transisi. Analisisnya, koherensi lemah antar kalimat. Perbaikannya, tambahkan pada penghubung seperti selanjutnya atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Yang ketiga, ada intisari hanya satu paragraf panjang. Analisisnya tidak ada pemisah antara tujuan, metode, dan hasil. Perbaikannya bagi menjadi 3 paragraf. Tujuan, metode, dan hasil. Tidak hanya satu paragraf panjang, tapi dibagi menjadi 3 paragraf yang berbeda. Yang kelima, ada penggunaan unsur serapan yang tidak tepat. Yang pertama, ada unops, terus CV, mean source. Seharusnya katanya itu di kata unop terus CV itu tidak ada huruf S setelah huruf B, karena itu salah ejaannya. Yang benar itu unop terus CV minsur. Yang kedua, ada kutipan aslinya yaitu kata score dalam bahasa Inggris. Seharusnya katanya diserap menjadi skor, SKOR. Yang ketiga, kutipan aslinya uji Durbin Watson. Seharusnya Durbin Watson, bukan Darbin. 4, ada primary health service, yaitu salah ejaan dan kata tidak diserap. Yang benar, pelayanan kesehatan tingkat pertama atau primary health service dalam bahasa Inggris. Demikian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.